Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Rabu 1 Juni 2022 bersama Romo John Laba SDB dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Saudari dan saudara yang dikasihi dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya Romo John Laba SDB dari komunitas Novisiat Salesian Don Bosco di Tiga Raksa, Tangerang. Hari ini hari Rabu, pekan Paskah yang ke-7, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Justinus Martir. Saya akan membacakan Injil hari ini dari Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19 dan memberikan renungannya. Sekarang saya bacakan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua muridnya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, dan firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan pada hari ini, Kuasa Doa Sang Anak Manusia. Pada hari ini bersama seluruh gereja, kita mengenang Santo Justinus. Beliau adalah seorang kudus dan martir yang lahir sekitar tahun 100 di daerah Nablus dekat Samaria. Orang tuanya berkebangsaan Yunani. Maka tentu saja Justinus itu dibesarkan dalam lingkungan dan kepercayaan serta filosofi bangsa Yunani. Sejak kecil dia diarahkan untuk mempelajari literatur, filsafat, sejarah, dan juga retorika. Dia lalu dikenal sebagai sosok pembicara yang luar biasa, hebat dalam berdebat, dan juga yang terpenting adalah seorang filsuf Kristen pertama yang mendasarkan filosofinya pada kitab suci. Ketika dia berada di Roma,
Saat itu pula gereja mengalami banyak penganiayaan. Justinus pun mengalami kesulitan yang sama, mengalami penganiayaan, terutama di hadapan penguasa Romawi yang bernama Rusticus. Kepada Rusticus, Justinus sebagai seorang filsuf yang mengakui bahwa iman Kristiani adalah iman yang paling benar. Dia berkata begini, "Kami percaya akan satu pencipta dan bukan kepada dewa-dewa. Kami mengakui putranya Yesus Kristus yang telah dinubuatkan oleh para nabi dan yang telah datang untuk membawa keselamatan bagi semua orang dimanapun mereka berada." Ini pengakuan iman yang luar biasa di depan penguasa Romawi. Bahkan sebelum dihukum mati bersama 6 rekannya, Justinus tidak takut untuk mengakui dirinya sebagai pengikut Kristus dan siap untuk mati baginya. Kata-kata yang mengesankan dari Santo Justinus seperti ini, "Kami orang Kristen itu tidak akan pernah menyembah berhala." Justinus adalah filsuf dan martir yang luar biasa. Perkataan Santo Justinus, martir, bahwa kami percaya akan satu pencipta dan bukan pada dewa-dewa, kepada kami juga mengakui putranya, Yesus Kristus, yang telah dinubuatkan oleh para nabi, dan yang telah datang untuk membawa keselamatan bagi semua orang dimanapun mereka berada, mengantar kita untuk memahami bacaan Injil yang barusan kita dengar bersama-sama tadi. Tuhan Yesus dalam bacaan Injil Yohanes, dia adalah Imam Agung yang sangat mengasihi murid-muridnya. Salah satu tanda kasih kepada para murid adalah dengan mendoakan mereka pada malam perjamuan terakhir. Dia tidak hanya mengatakan, "Aku mengasihi kamu, kamu adalah sahabat-sahabatku," tetapi dia juga mendoakan mereka. Yesus adalah anak Allah, masih mau mendoakan para muridnya pada malam perjamuan terakhir. Yesus adalah anak Allah, tapi dia masih mau menengadah ke langit dan berdoa bagi para muridnya. Bagi saya, ini adalah ekspresi yang luar biasa. Anak Allah masih mau menengadah ke langit dan berdoa bagi para murid. Sikap doa dengan menengadah ke langit adalah sebuah tanda kerendahan hati dari Yesus sebagai anak di hadapan Bapa. Yesus sebagai anak rendah hati dan menengadah ke langit, menaruh segala harapan kepada Bapa. Tuhan Yesus optimis dan berharap pada kasih Bapa yang menyatukan dalam Roh Kudus. Ini merupakan salah satu gerak tubuh Yesus ketika bersatu dengan Bapa dalam doa. Dia menengadah ke langit. Dia mendoakan semua murid, bukan hanya sebagian murid saja. Yesus itu luar biasa, mendoakan semua murid, bukan sebagian murid. Apa yang menjadi intensi doa yang Yesus sampaikan sebagai seorang imam agung di hadapan Bapa di surga? Ada 3 kata yang menarik yang muncul dalam bacaan Injil yang tadi kita dengar. Ketiga kata yang dimaksudkan adalah kata memelihara, menjaga, melindungi, dan menguduskan. Wah, masing-masing kata ini punya power tersendiri dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Tuhan Yesus sang anak Allah menengadah ke langit dan memohon supaya Bapa yang kudus
memelihara para murid dalam namanya sendiri, dalam nama Bapa sendiri. Allah Bapa adalah pencipta dan pemelihara segala sesuatu. Dialah pemilik kehidupan kita. Maka Yesus percayakan para muridnya, Yesus percayakan gerejanya supaya tetap berada dalam pemeliharaan kasih Bapa. Di dalam namanya yang kudus, setiap pribadi mengalami kasih dan keselamatan. Kita perlu berbangga punya Tuhan yang sehebat ini. Dia menjaga kita. Tuhan Yesus memohon pemeliharaan dari Bapa karena Ia sendiri memelihara para muridnya selama berada bersama dengan mereka selama 3 tahun. Dengan doa permohonan ini, kiranya Bapa tetap menjadi sang pemelihara kehidupan. Tuhan Yesus menjaga para muridnya, maka Ia juga mohon kepada Bapa supaya menjaga mereka dari kebinasaan, selain daripada Dia yang memang ditentukan untuk binasa. Hidup abadi adalah jaminan yang pasti bagi para muridnya. Tuhan Yesus melindungi para murid, maka Ia juga memohon supaya Bapa melindungi para muridnya dan menganugerahkan sukacita abadi kepada mereka. Tuhan Yesus memohon kepada Bapa untuk menguduskan para muridnya. Ia mohon supaya Bapa yang kudus tetap menguduskan para murid dalam kebenaran. Allah yang kita imani adalah Allah yang kudus. Maka layak untuk menguduskan kita manusia supaya kita juga layak di hadirat-Nya. Tentu saja Tuhan Yesus tidak hanya berdoa bagi para murid. Saat itu Tuhan Yesus mendoakan gereja. Sebuah gereja yang didirikan di atas para rasul supaya mengalami pemeliharaan, penjagaan, perlindungan, dan pengudusan dari Tuhan. Tuhan Yesus seorang anak Allah, begitu mencintai kita, sehingga Dia juga tetap mendoakan kita di dalam gereja. Dia tetap menengadah ke langit dan mendoakan kita semua supaya mengalami pemeliharaan, mengalami penjagaan, mengalami perlindungan, dan pengudusan dari Bapa seperti para muridnya mengalaminya. Ini luar biasa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau bisa melakukan itu kepada kami saat ini. Selalu teringat pada seorang ibu yang selalu mendoakan suami, anak-anak, dan cucu-cucunya. Yang membuat sebuah daftar nama-nama mereka dan mendoakan mereka satu persatu tanpa henti. Dia mengatakan setiap hari selalu saja ada 1 atau 2 anak atau suami yang dia doakan. Cucu-cucunya pun dia doakan. Saya merasa bahwa ini adalah sebuah kesaksian hidup yang luar biasa. Kadang-kadang kita malas untuk mendoakan keluarga kita, saudara-saudara kita, orang-orang di sekitar kita. Kita maunya didoakan, tapi sulit untuk mendoakan. Wah, kita harus belajar malu. Tuhan Yesus saja, meskipun anak Allah, Dia masih mau menengadah ke langit untuk mendoakan kita. Tuhan Yesus menengadah ke langit, mendoakan kita semua, setiap pribadi yang ada di dalam rumah, dalam komunitas, di dalam persekutuan kita. Kasih sejati itu dikuatkan oleh doa tanpa henti. Mari kita belajar seperti Yesus. Kita belajar dari Yesus untuk selalu menengadah ke langit dan menyampaikan kepada Bapa semua harapan kita. Dan kita percaya Bapa yang satu dan sama itu pasti akan tetap memelihara, tetap menjaga, tetap melindungi
dan menguduskan kita semua. Marilah berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan Yesus Kristus Putramu yang selalu mendoakan kami. Semoga Engkau senantiasa memelihara, menjaga, melindungi, dan menguduskan kami. Santo Justinus yang baik, doakanlah kami selalu untuk tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, dan dengan demikian kami juga mampu bersaksi seperti Engkau sendiri. Amin. Dan kiranya kita semua senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 1 Juni 2022. Terima kasih kepada Romo John Laba untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.